Assalamualaikum Sobat Islam. Inilah sosok Gus Nur Samsun yang dikenal banyak orang tegas, berani dan juga sombong saat menjalankan banyak aksinya di channel YouTube miliknya. Sosok yang mungkin belum banyak orang tahu betapa keras dan kelamnya masa lalu beliau yang banyak dididik oleh alam semesta dan bukan dengan orang tua. Sebab sejak usia 6 tahun GNS sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. GNS yang di awal adalah preman yang telah banyak melakukan hal buruk, mulai dari miras, dugem, bermain judi kartu, dan pernah melakukan curanmor di masa lalunya, hingga memunculkan seorang Hercules, preman ganas yang paling ditakuti di Jakarta, yang akhirnya memberikan hal penting ini kepada Gus Nur Samsun. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Telinga saya ini masih ada bolongannya, masih ada antingan, bekas anting-antingnya. Terus di sini masih ada bekas lubang. Kelihatan ya? Nah, dialah Gus Nur Samsun yang dulu dikenal dengan nama Si Pitung, sosok orang yang di awal adalah anak jalanan hingga mempunyai kehidupan yang keras dan meresahkan banyak orang. GNS yang pernah dibacok oleh seseorang yang bernama Bang Ranggo walau tidak terluka gara-gara bentrokan orang FBR dan orang proyek, di mana GNS bergabung hingga akhirnya berteman dan aman dari pertempuran. Lalu kenalah GNS dengan seorang preman senior yang namanya cukup ditakuti sebab ganasnya sepak terjang beliau dan dikenal banyak orang hingga kerap dihubungkan dengan sejumlah tokoh pejabat dan orang-orang penting di Indonesia. kalian tahu nggak, Hercules itu sebetulnya baik. Kenapa? Karena saya dulu itu sering sekali dikasih wawasan sama beliau, sama Hercules. Nak, kamu itu masih muda, kamu harus menjadi orang baik sebelum kamu itu menyesal. Sebelum langkahmu terlalu jauh di dunia hitam seperti ini, kembalilah ke keluargamu dan kamu kembalilah kepada Tuhanmu. Dialah Hercules yang banyak memberi wawasan kepada Gus Nur Samsun, yang pernah masuk ke rumahnya Hercules dan mengatakan kepada GNS agar menjadi orang baik sebelum kamu menyesal, sebab langkahmu terlalu jauh di dunia hitam seperti ini. Maka kembalilah ke keluargamu dan kepada Tuhanmu, kata seorang Hercules. Singkat cerita, Gus Nur Samsun bisa masuk ke dunia pesantren sebab salah satu insiden saat satu keluarga GNS mengadakan ziarah di makamnya Kiai Hasan Munadi dan Kiai Hasan Abdipuro yang berada di Ungaran, Semarang. Dalam kejadian itu di mana GNS tidak bisa masuk pintu makam ketika dibuka sepupunya, hingga GNS langsung terpental keluar. Di situ kita lihat bahwa makam saja bisa menendang GNS sebab badannya yang kotor terlumuri banyak dosa. Beliau yang langsung beranjak bangun, lari dan nangis hingga pagi itu langsung sholat untuk pertama kalinya pada waktu subuh, walau tidak mengerti bacaannya dan hanya mengandalkan dengan melihat orang dan mengikutinya tanpa mengetahui bacaan-bacaannya, sebab hanya surat Al-Fatihah saja yang beliau bisa. Saya itu sholat pertama kali yang saya jalankan adalah sholat subuh. Dan sholat subuh itu saya bingung. Saya itu sholatnya nggak ngerti bacaan, saya bisa cuman mengikuti saja. Orang-orang sholat sedekap begini saya lirik, oh begini. Ruku saya lirik, oh ruku. Sujud saya lirik, oh sujud. Bacaannya nggak ngerti, cuman bisanya cuman Al-Fatihah. Kemudian setelah sholat subuh, GNS disuruh sepupunya meminta maaf untuk pamitan kepada tetangga dan masyarakat untuk memohon maaf yang mungkin pernah melakukan kesalahan dan kejahatan, hingga akhirnya saat meminta maaf kepada seorang nenek, tangan GNS ditampar dan dikatakan bahwa bajingan tetap bajingan, preman tetap preman. Kamu sudah menjelek-jelekan nama baik keluarga besar dan kamu tidak akan kuat di pesantren, kata sang nenek, hingga GNS nangis dan lari ke tempat bule.
Ada juga tantenya dari GNS yang mau berjabat tangan tapi tidak mau melihat muka GNS, yang malah mengatakan kamu tidak akan kerasan di pesantren karena kamu adalah bajingan, ungkapnya. Saya dikatain bajingan tetap bajingan, preman tetap preman. Kamu sudah menjelek-jelekkan nama baik keluarga besar. Kamu tidak akan kuat di pesantren. Itu kata-kata yang terlontar di mulutnya nenek. Dan yang paling menyakitkan seorang Gus Nur Samsun adalah saat berjabat tangan dengan Pak D-nya, di mana beliau mengatakan bahwa GNS adalah orang kotor dan tidak pantas menjadi keluarga besar Kiai Hasli, alias tidak pantas menjadi cucunya seorang ulama, sambil mengusir GNS. Hingga saat berjabat tangan dengan tetangga masyarakat yang tidak mau berjabat tangan, ditambah dengan mengatakan bajingan tetap bajingan, preman tetap preman. Gara-gara kamu kampung ini sudah jelek, terkotori dan tercemar oleh tingkah dan sikap kamu, ungkap salah seorang. Lantas sejak saat itu GNS belajar bersama alam semesta dan pengalaman orang lain itu adalah gurunya, hingga beliau menemukan pertobatan sesungguhnya, mendalami banyak ilmu agama, dan akhirnya menjelma menjadi seorang Gus Nur Samsun seperti yang sobat kenal seperti sekarang ini. Pesan beliau adalah mari sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.